Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Kehadiran Perdana Menteri Vietnam ini sekaligus untuk menghadiri Asian Leaders Meeting yang akan digelar pada hari ini. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh yang baru saja dilantik pada 5 April lalu menggantikan Nguyen Xuan Phuc yang terpilih sebagai presiden. Indonesia memiliki komitmen bilateral dengan Vietnam sebagai mitra strategis di Asia Tenggara. Ada 4 isu yang dibahas dalam pertemuan, yaitu bidang kesehatan, perdagangan dan investasi, klaim batas zona ekonomi eksklusif, dan situasi di Myanmar. Vietnam mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam menginisiasi Asia Leader Meeting agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Pertemuan pemimpin ASEAN yang digelar di Jakarta Sabtu ini adalah inisiatif Indonesia sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Sultan Brunei sebagai ketua ASEAN. Pertemuan berlangsung di Jakarta meskipun ketua ASEAN saat ini dipegang oleh Brunei Darussalam. Sultan Hassanal Bolkiah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jumat sore. Selain Sultan Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, para pemimpin ASEAN yang akan hadir pada KTT ASEAN adalah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing. Menurut rencana, para pemimpin ASEAN akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Sabtu pagi, dilanjutkan dengan pertemuan khusus membahas krisis Myanmar. Sementara itu pemirsa, rakyat Myanmar di sejumlah kota kembali turun ke jalan pada Jumat kemarin. Ya, mereka menolak kehadiran pemimpin junta militer di KTT Darurat ASEAN di Jakarta pada hari ini. Sekitar 150 pengunjuk rasa berbaris dengan tangan terangkat di jalan-jalan besar di kota Pabedang, Yangon, Myanmar. Pengunjuk rasa protes ketika pemimpin junta militer bersiap untuk menghadiri KTT Darurat ASEAN di Jakarta, Indonesia Sabtu ini. Selain di Yangon, unjuk rasa juga terjadi di kota Long Lon, selatan Myanmar Jumat sore. Para pendemo melakukan pawai di desa-desa mendukung Pemerintahan Nasional Bersatu atau NUG yang baru dibentuk. Pemerintahan Nasional Bersatu dibentuk oleh anggota Dewan terpilih hasil pemilu November tahun lalu yang kini menjadi pemerintah bayangan dengan klaim sebagai otoritas yang sah di Myanmar. Jelang pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta Sabtu siang, Pemerintah Nasional Bersatu murka atas kehadiran Panglima Tentara Nasional Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Mereka menuding para pemimpin ASEAN seolah-olah melegitimasi kudeta militer. Dalam jumpa pers Jakarta Jumat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan tingkat pemimpin ASEAN ditujukan untuk mencari jalan keluar atas krisis di Myanmar. Kita tentunya berharap agar ALM besok akan mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini. Dari 10 pemimpin ASEAN, 3 pemimpin telah mengonfirmasi tidak bisa hadir, yaitu Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Perdana Menteri Laos Van Kham Vifavan. Menurut sumber-sumber independen di Myanmar, sebanyak 739 orang tewas terbunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Pada Sabtu siang, para pemimpin ASEAN akan membahas krisis di Myanmar di Jakarta. Jenderal Senior Min Aung Hlaing direncanakan hadir secara langsung. Para pemimpin ASEAN diharapkan bisa mendorong penghentian penindasan oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa yang telah menewaskan lebih dari 700 warga sipil di Myanmar. Para pemimpin ASEAN juga diharapkan dapat menyarankan pelibatan misi kemanusiaan antara militer dan sipil. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Yuyun Wahyu Ningrum, Wakil Indonesia di Komnas HAM ASEAN atau AICHR. Selamat pagi Mbak Yuyun. Pagi. Pagi Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, rakyat Myanmar ini kan menolak KTT Darurat ASEAN di Jakarta karena Jenderal Min Aung Hlaing ini dipastikan hadir.
ada kesan ASEAN mengabaikan suara rakyat Myanmar. Apa pendapat Anda? Justru dengan adanya ASEAN Leaders Meeting ini, ASEAN mendengarkan suara rakyat karena seperti yang Pak Presiden Jokowi sampaikan di statementnya tanggal 19 Maret, yang harus menjadi prioritas bersama adalah the safety, the security, and human rights of the people in Myanmar. Untuk tujuan ini, maka ASEAN mengadakan pertemuan ASEAN Leaders Meeting untuk mengatakan kepada Tatmadaw atau militer di Myanmar untuk stop violence, untuk menghentikan kekerasan dan membuka akses untuk humanitarian assistance. Karena fokusnya benar-benar pada rakyat Myanmar itu sendiri. Ya, Mbak Yuyun, bagaimana dengan wacana soal pemilu ulang nih? Apakah betul ini akan dijadikan solusi oleh pemimpin ASEAN? Solusi yang paling baik di Myanmar harus ditentukan oleh rakyat Myanmar. Apakah dia mau re-election atau nggak re-election. Nah, tapi tugas tugas ASEAN adalah untuk memfasilitasi, menciptakan suasana di mana solusi-solusi itu bisa didiskusikan. Saat ini solusi tidak bisa didiskusikan karena tadi seperti yang sudah diberitakan lebih dari 700 orang meninggal. Ada juga yang ditangkap dan hilang, enforced disappearances. Sehingga dalam suasana seperti ini kita tidak bisa duduk untuk diskusi mencari solusi. Ini harus diselesaikan dulu. Kemudian juga saat ini dengan adanya protes yang terus-menerus, sistem ekonomi hampir kolaps, hampir tidak berjalan. Nah, ini harus dijalankan dulu. Jadi orang itu dipenuhi dulu rasa amannya dan juga kebutuhan-kebutuhan basicnya atau kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Iya. Mbak, menurut Anda upaya diplomasi yang akan dilakukan oleh Indonesia ini apakah cukup efektif gitu, dan apakah nantinya Anda optimis dengan keberhasilannya? Sepanjang sejarah peran Indonesia di ASEAN, Myanmar itu hanya dengar ASEAN, tidak mendengar international community. Contohnya pada waktu Cyclone Nargis dulu ya, Typhoon Nargis. Juga untuk isu Rakhine Crisis. Itu ASEAN atau Myanmar menerima agree atau dia menerima bantuan dari dari ASEAN. Jadi Indonesia akan mencoba lagi untuk membantu Myanmar akan mengatasi masalah. Tapi Myanmar harus sepakat dulu bahwa ini masalah, karena kita tidak bisa mencari solusi atau menyelesaikan masalah tanpa merecognize atau menerima masalah itunya sendiri. Mbak Yuyun, sementara ini kan pemimpin militer telah membebaskan sejumlah tahanan politik nih. Nah, yang dilihat dari langkah ini apakah sebagai salah satu langkah positif junta militer? Bisa iya, bisa enggak, karena sebetulnya space atau ruang-ruang di penjara itu sangat terbatas. Jadi ada beberapa yang dibebaskan. Dan dari yang dibebaskan itu kita menerima kabar bahwa mereka dianiaya, ditortur di dalam penjara untuk mencari informasi. Ada juga yang mendapatkan sexual harassment. Gitu. Jadi bisa juga ini sebagai chilling effect gitu ya. Jadi ngasih tahu ke yang lain, kalau kamu macam-macam nanti kamu bisa diperlakukan seperti ini gitu. Nah, jadi kita tidak bisa melihat ini sebagai keinginan junta untuk bekerja sama. Ini justru kita melihatnya dari kacamata bahwa dia sedang memberikan pelajaran dalam tanda kutip pada warganya. Oke, Mbak Yuyun, ini kasus krisis di Myanmar ini kan menarik negara-negara di daya, ada Amerika, Inggris maupun Cina nih. Kenapa bisa sangat menarik buat mereka, dan lalu bagaimana peran negara ASEAN ini di tengah peranan ketiga negara di daya ini? Karena banyak sekali investasi ya di dalam Myanmar ini. Jadi situasi politik di dalam Myanmar akan mempengaruhi bagaimana investasi ini bisa berjalan. Contohnya beberapa minggu yang lalu masyarakat melakukan protes dan
dan ini apa distraction, dia juga apa sih merusak beberapa properti dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Nah itu sangat mengkhawatirkan negara yang bersangkutan karena dia harus terus beroperasi, di mana dia harus juga memiliki masukan dan mempekerjakan karyawannya. Nah ini ada economic interest dari negara-negara adidaya di Myanmar, dan kelihatannya juga beberapa scholar melihat. Jadi apabila Myanmar ini telah dijadikan sebagai battle of competition. Jadi misalnya ketika negara-negara adidaya seperti US ataupun UK itu menekan Myanmar, dukungan Cina semakin menaik di Security Council. Gitu. Jadi kita ASEAN berusaha untuk menjaga supaya Myanmar tidak dijadikan battle of competition among foreign negara adidaya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Yuyun Wahyuningrum, Wakil Indonesia di Komnas HAM ASEAN atau AICHR, atas waktunya bergabung bersama Ainis pagi. Pemirsa, 13 orang tewas dalam kebakaran di sebuah rumah sakit di India. Informasi mancanegara akan kami hadirkan kembali usai jeda.